Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau bahas tuntas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pas aku tes kemarin, itu ada sekitar 3 soal tentang Undang-Undang Dasar. Tipsnya dari aku banyak baca, banyak latihan. Di sini aku mau ngasih contoh tentang soal-soal terkait Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum ujian CPNS. Soal pertama, Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen ketiga dilakukan pada tanggal 9 November 2011. Jumlah pasal yang diamandemen pada amandemen ketiga adalah A. 9, B. 27, C. 23, D. 19, atau E. 20 pasal. Jadi, amandemen ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen pertama itu ada 9 pasal. Amandemen kedua itu ada 27 pasal. Ketiga itu ada 23 pasal. Dan terakhir ada 19 pasal. Untuk pasal-pasalnya aku sendiri juga nggak hafal, tapi aku cuma mengingat jumlahnya aja. Jadi jawabannya adalah yang C. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kecuali. Ini yang ditanyakan kecuali. Kita lihat dulu yang A, sebagai identitas bangsa. Benar? B, sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia. Ini juga sebagai kebanggaan bangsa. Oke. Sebagai alat pemersatu bangsa. Ini juga benar banget. Sebagai identitas daerah. Ini enggak ya, karena adalah sebagai identitas bangsa. Jadi kecuali yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Pasal 22E merupakan salah satu landasan pemilihan umum atau pemilu. Pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Adapun asas pemilu sebagai berikut kecuali. Ini kecuali lagi ya. Yang A langsung, B umum, C bebas, D adil, atau E tanggung jawab. Ingat, asas pemilu adalah luber jurdil. Ini L-nya langsung, U-nya umum, B-nya bebas, R rahasia, jurnya jujur, D-nya adil. Jadi kecuali adalah yang E, tanggung jawab. Selanjutnya, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI membutuhkan pengorbanan dan banyak rintangan yang dihadapi. Menjaga keutuhan dan keamanan NKRI merupakan kewajiban dari titik-titik. A. TNI atau Polri, B. ASN, C. Aparat pemerintah, D. Aparat keamanan, atau E. Seluruh warga negara Indonesia. Ingat, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi langsung aja jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden kosong atau berhenti, maka yang menjadi pelaksana tugas kepresidenan adalah yang A. MPR, B. MPR dan DPR, C. MPR, DPR dibantu menteri, atau D.
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ini teman-teman juga ingat sesuai pasal 8 ayat 1 di situ disebutkan. Jika presiden dan wakil presiden kosong itu diganti atau yang menjadi pelaksana adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut. Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. MPR, D. DPR, atau E. Pengadilan. Jawabannya adalah, ingat pasal 14 ayat 1 di situ berbunyi, Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari MA atau Mahkamah Agung. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan oleh siapa? A. Menteri Keuangan, B. MPR, C. DPD, D. MPR dan DPD, atau E. Menteri Keuangan dan DPRD. Ini juga pokoknya teman-teman banyak baca aja. Nanti di pasal 23 ayat 2 disebutkan Presiden mengajukan RAPBN untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD. Jawabannya yang C. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK akan diserahkan kepada A. Presiden, B. MPR, C. DPR dan Presiden, D. MPR dan DPD, atau E. DPR, DPD, dan DPRD. Ini juga sama, kuncinya banyak baca, ada di pasal 23E ayat 2. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Jawabannya yang E. Warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia adalah istilah dari A. Masyarakat, B. Penduduk, C. Warga, D. Kelompok, atau E. Warga negara. Ini juga teman-teman ingat pasal 26 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Jadi jawabannya yang B. Ini terakhir. Negara itu menjamin pendidikan dan kebudayaan dalam masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah menganggarkan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar berapa persen. Sama, ini juga banyak baca. Sesuai pasal 31 ayat 4, itu adalah 20%. Jawabannya yang A. Jadi teman-teman, untuk yang Undang-Undang Dasar itu sebenarnya mudah, asalkan banyak baca, terus nggak usah dihafalkan tiap pasal apa, tapi kayak cari kata kuncinya aja. Tapi kuncinya banyak baca itu sih, nanti lama-lama akan ingat. Terus di soal itu memang nggak banyak dan lebih ke penerapan, tetapi teman-teman harus tahu maksudnya itu apa, inti dari pasal-pasal itu apa. Jadi ketika nanti diminta untuk mencari penerapannya, tapi kalau dasarnya kuat, insya Allah nanti diberi kemudahan.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang belum tes, semoga sukses dan bisa lanjut di tahap SKB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.